Menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan sebuah pilihan yang bisa diambil oleh seorang ibu. Namun sayangnya, di era modern ini, masih ada saja stigma negatif yang kerap melekat pada ibu rumah tangga. Maka dari itu, Maple bersama Bolde mengundang 5 orang ibu rumah tangga untuk menanggapi stigma yang kerap mereka terima. Nama aku Salma Alatas, umurnya 43 tahun, pekerjaan aku ibu rumah tangga. Usia anakku yang pertama itu 22 tahun, yang keduanya 17 tahun. Halo, gue Ilvi, usia gue 34 tahun, gue ibu rumah tangga, gue ibu dari 2 anak, satu umurnya 6 tahun dan satu lagi 1 tahun. Aku Sarah, umur aku 28 tahun. Aku itu adalah ibu rumah tangga dan punya anak umur 4 tahun. Halo, nama aku Vici, usia aku 28 tahun. Aku ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Anak aku yang pertama usianya 4 tahun dan satunya lagi 2 tahun. Nama aku Alisa Isnan, umur aku 24 tahun dan aku ibu rumah tangga dari babyku yang baru 7 bulan. Jadi ibu rumah tangga itu kerjaannya gampang, cuman leyeh-leyeh aja di rumah. Aku nggak setuju. Siapa yang ngomong? Pengen gue gebuk. Leyeh-leyeh. Aku nggak pernah leyeh-leyeh karena di rumah nggak ada pembantu. Aku ngerjain semua sendiri, alhamdulillah. Pagi-pagi aku paling pertama bangun, terus juga yang nyiapin segalanya. Jadi benar-benar nggak setuju. Ya ini kan pertama kalinya kita jadi ibu gitu loh, masa iya gampang, kayak udah biasa gitu gampang, kayaknya nggak gampang. Gak sesederhana yang mereka pikirkan. Menjadi ibu rumah tangga tuh kayak lo ketemu klien seumur hidup 24 jam dengan semua dramanya gitu, yang apalagi ketika punya anak yang masih kecil-kecil. Gak leyeh-leyeh aja, tolong diingat. Ibu rumah tangga itu gampang-gampang susah. Gimana kita bisa mendidik anak dengan baik, itu yang menurut aku yang paling susah jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kurang bisa merawat dirinya sendiri. Iya dan tidak sih. Enggak. Tergantung, aku enggak. Bener sih. Setuju nggak setuju juga, tapi lebih banyak setuju. Karena sebagai ibu rumah tangga, kita pasti fokusnya lebih ke anak, lebih ke kehidupan keluarga gitu ya. Sampai kadang kita lupa gitu untuk merawat diri. Ibu rumah tangga juga harus pintar bagi waktu. Tadi gue pikir, gue jadi ibu, masa sih gue nggak bisa merawat penampilan gue? Ternyata emang nggak bisa. Ketika apalagi lo baru melahirkan, itu semuanya mungkin karena hormon juga, capeknya juga, dan bener-bener kayak tiba-tiba ada anak manusia yang harus lo urus 24 jam, itu kayak bener-bener gue, pengalaman gue nggak bisa mengurus penampilan gue. Malahan buat aku yang ibu-ibu baru ini, lebih belajar nyari waktu gimana untuk care sama diri aku sendiri, terus menuhin kebutuhan aku gimana gitu. Mungkin karena terlalu banyak anak kali ya. Kalau yang rumah tangganya terlalu banyak anak, sibuk di rumah ngurusin, jadi dia mau ngurusin diri sendiri juga males gitu. Kalau aku kebetulan anakku 2, udah pada besar, jadi udah santai, gampang deh ngurus diri sendiri bisa. Makanya kalau misalkan mau malam gitu, night rutin, anak aku tidur, semuanya udah selesai, ya waktunya aku skincarean, waktunya aku mandi, menikmati hari-hariku walaupun cuma di rumah, tapi itu adalah sesuatu yang bikin aku happy juga sih. Ibu rumah tangga itu biasanya nggak punya pergaulan lain selain keluarganya. Nggak juga sih, nggak setuju. Nggak setuju. Ada setujunya. Nggak selamanya 1 kali 24 jam kita berkutat terus sama keluarga, berkutat terus sama anak-anak gitu. Pasti ada butuh 1-2 hari untuk kita sama diri kita sendiri dan juga lingkungan kita yang lain di luar keluarga. Karena bahagia itu juga bukan cuma di keluarga ya, kita butuh juga ya buat bersosialisasi sama teman-teman gitu. Sama teman-teman kan asik ya. Kecuali kalau lo ibu yang baru melahirkan, itu benar-benar lo harus mengikhlaskan pergaulan lo karena ada bayi yang masih membutuhkan lo 24 jam dan gak bisa ditinggal. Pasti kan kita punya banyak circle ya, maksudnya circle kita besar, tapi ketika udah punya anak, ya
waktu itu akan berkurang. Waktu kita kan udah tight banget nih sama keluarga, apalagi kita banyak belajar tentang bayi dan rumah tangga itu sendiri. Jadi ya bersyukurlah untuk yang punya pergaulan lain. Secara finansial, ibu rumah tangga itu selalu bergantung sama suami. Nggak juga menurut gua. Enggak juga sih. Nggak setuju. Ada benernya, ada enggaknya. Kalau itu memang betul. Kalau kita tidak punya kerjaan di luar dari pekerjaan ibu rumah tangga ya, kecuali kita punya penghasilan lain, baru kita tidak bergantung dengan suami. Sebelum gue punya anak, gue kerja gitu ya. Itu juga nggak yang melebihi suami ya pastinya. Jadi nggak balap-balapan atau gimana, nggak bergantung juga, tapi nggak yang nggak butuh juga gitu loh. Jadi ya saling membutuhkan aja tapi nggak bergantung. Kita punya ilmu untuk mengatur finansial dong. Gimana caranya kita menabung, jadi nggak 100% kita bergantung sama suami kita. Jadi kita punya saving. Misalkan kemarin pandemi suami kita kayak mungkinnya agak struggling gitu. Ya kita punya saving dari yang walaupun bukan pendapatan kita, tapi itu hasil dari saving dan ilmu yang kita lakukan itu sebagai ibu gitu. Aku bergantung dengan suami tapi aku punya usaha lain. Jadi apa yang aku mau karena aku menghasilkan dari sendiri aku beli aja. Tapi atas izin suami juga. Lo masih bisa banyak melakukan kegiatan apapun, bahkan di rumah sendiri yang bisa mendatangkan uang ya kan. Lo biasanya kayak masak, catering dari rumah kan semuanya kan. Lo berbisnis dari rumah juga bisa gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai ibu itu harus bisa memberdayakan diri kita sendiri supaya kita nggak bergantung sama siapapun. Sekolah tinggi-tinggi, masa ujungnya jadi ibu rumah tangga? Gue nggak setuju. Wah, itu hal yang sulit karena memang terjadi sama diri aku. Oke, itu aku banget. Buat aku ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling mulia ya. Aku cinta banget sama pekerjaan ibu rumah tangga ini. Menurut gue pendidikan itu penting banget. Gue sendiri tuh sayang banget nggak nerusin sampai kuliah. Itu tuh ya sayang banget nanti kerjaannya tuh nggak dapet karena lu nggak sarjana atau gimana. Aku kan background pendidikannya S2 ya. Terus adalah satu momen di mana bapak aku sih yang nyekolahin aku nih sampai S2. Dia bilang, anak, bapak nih nggak nyekolahin kamu untuk kamu seperti ini sekarang ya gitu. Dalam artian menjadi ibu rumah tangga yang fokus banget sama keluarga. Aku cuma bisa diam karena aku juga ingin mengerti bahwa orang tua sendiri juga pasti punya ekspektasi kan terhadap anak-anaknya. Tapi alhamdulillah sekarang udah kejawab sih. Pendidikan itu untuk diri aku. Masalah kedepannya dia mau meneruskan karirnya lagi atau apa kan ya terserah juga gitu. Tapi menurut gue itu kata-kata yang agak merendahkan ibu rumah tangga sih gitu. Jadi walaupun sekolah tinggi buat aku nggak masalah. Kan kita bisa mendidik anak kita. Kalau kita belajar di akademis kan kita pintar, kita bisa ngajarin anak kita. Nggak perlu les. Emangnya kita 24 jam di dapur kan enggak gitu. Maksudnya tuh kayak kita bisa ngajarin anak kita juga nanti. Pernah nggak dinyinyirin tentang pilihannya menjadi ibu rumah tangga? Enggak sih, untungnya enggak ya. Ada banget. Pasti ada ya. Paling ya itu tadi ya, kayak kenapa sih kok background pendidikan kamu kan lumayan ya, nggak semua orang bisa seberuntung kamu gitu, bisa kuliah sampai S2, kenapa sih lebih milih jadi ibu rumah tangga gitu. Ya kayak kamu udah kuliah tinggi-tinggi, nggak sayang, nggak mau kerja aja gitu daripada jadi ibu yang ngurusin anak doang, kayak gitu. Karena umur gue masih 24 tahun, temen kerja gue ini bilang, kok lo sekarang di rumah aja gue lihat kayak udah umur berapa gitu deh. Terus gue kayak bingung gitu, emang gue harusnya ada di mana gitu loh. Kebanyakan justru dari netizen sih. Ya, gue kan dari dulu juga lumayan aktif sosial media, yaitu mereka yang bilang gitu paham, Kak Hilvi sekarang ibu-ibu anak 2, cuman kayak amazed aja yang Kak Hilvi ya nggak berubah sih, tapi sekarang udah pegang 2 anak aja nih, jadi lebih seru aja gitu. Sangat bangga dan seneng banget. Alhamdulillah. Kalau kita ikhlas ya ngejalaninnya, terus nggak ada beban, buat aku malah fun ya. Di rumah tuh seru gitu. Aku sih kalau misalnya lagi ngadepin situasi yang kayak gitu nggak terlalu banyak omongan ya. Jadi menurut aku, balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik.
Apa yang mau disampaikan kepada ibu-ibu lainnya yang masih struggle dalam pilihannya menjadi ibu rumah tangga? Gue minta banget jangan takut duluan, karena gue sempet takut duluan juga. Kamu nggak sendiri gitu untuk menjaga anak kamu, untuk range waktu, untuk managing waktu, managing financial segala macam. Kamu pasti bisa gitu. Apapun yang kamu anggap itu adalah hal yang benar untuk kamu, untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, dan juga anak-anak kamu. Jangan pernah terpengaruh dari omongan orang lain. Selama kamu meyakini apa yang kamu jalani itu benar, just go ahead. Gue nggak bisa deh ngomongnya kayak, wah kebahagiaan, bla 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 bla. Enggak, tapi nggak semenakutkan itu sih. Bahkan pusing-pusingnya seru ya. Jadi ibu rumah tangga itu juga bisa menghasilkan yang tadi persis aku bilang tadi kan. Lewat usaha-usaha kan kayak sekarang tuh banyak banget ya usaha online gitu. Susah-susahnya itu bakal hilang sendiri. Lama-kelamaan lu bakal balik lagi. Kalau dibilang lu bakal glow up lagi kok, ada masanya. Jadi nggak usah takut, itu aja. Percaya aja sama perasaan lo. Kalau misalnya perasaan lo bilang itu, ya pasti akan ada callingnya sendiri.